Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku yang ada di seluruh Nusantara, semoga hari ini menjadi hari yang membahagiakan. Kita dipenuhi dengan rasa syukur dan semoga kebahagiaan, keselamatan, lahir batin itu selalu ada dalam setiap perjalanan hidup kita. Teman-teman, saya sekilas saat ini akan mencoba, yaitu kita ngobrol bareng, jagongan bareng, membahas tentang sekilas sebuah kisah di tanah Jawa. Ini berhubungan dengan sebuah ramalan atau prediksi di tahun 2024 ini, bagaimana sebuah ramalan seorang tokoh yang dalam Jawa itu sangat memegang suatu peran penting, atau ramalan-ramalannya sering sekali terjadi, karena ini adalah termasuk sesepuh tanah Jawa, yaitu kita mengenalnya dengan nama Sabdo Palon ya. Sabdo Palon dulu pada kisahnya pernah bertarung secara lahir dan batin dengan Syekh Subagir selama 40 hari 40 malam untuk bertukar atau melakukan suatu diskusi, kesepakatan bersama supaya tanah Jawa ini lebih baik lagi. Ketika Syekh Subagir masuk itu karena suatu bentuk bagaimana menawarkan budaya atau Islam masuk ke tanah Jawa. Dan Sabdo Palon ini adalah salah satu pamomong tanah Jawa ya. Sing momong itu artinya yang sebagai penasihat, juga yang mengarahkan, baratnya yang memberikan banyak ilmu, banyak cara orang-orang atau raja-raja Jawa itu dalam memimpin kekuasaan pada waktu itu, yaitu raja-raja yang berkuasa pada masa itu ya. Dan ramalan Sabdo Palon ini ada berapa ramalan yang kemungkinan di tahun 2024 ini bisa saja terjadi di Indonesia. Yang pertama itu adalah ramalannya banyak orang yang akan meninggalkan tanah Jawa ini. Itu ramalan dari Sabdo Palon yang pertama. Ini karena disebabkan hilangnya pusat sebuah spiritual dan budaya Jawa yang ada di Jawa ya. Dan kerusakan alam atau kekayaan itu sudah habis. Pada kenyataannya saat-saat ini banyak sekali orang yang sudah bekerja mencari nafkah keluar tanah Jawa atau dengan alasan-alasan yang lain seperti itu. Yang kedua yaitu pola pikir manusia akan berubah. Nah, pola pikir inilah yang kemungkinan besar yaitu hilangnya kepercayaan tentang suatu agama. Ini disebabkan karena terlalu banyak orang-orang yang mengejar atau ibaratnya tujuannya itu dunia, sampai alasan untuk melakukan ibaratnya spiritual atau kepercayaan agama itu berkurang tentang hal-hal yang berhubungan dengan akhirat. Yang ketiga, Presiden 2024 ini masih keturunan dari Raja Jawa. Nah, kemungkinan di tahun 2024 ini prediksi itu sudah terjadi ya, karena presiden yang terpilih ini secara jalur memang ada keturunan dari keturunan Mataram ya, seperti itu. Yang keempat, bencana alam, banjir bandang seperti gunung meletus itu akan terjadi. Nah, semoga hal-hal ini, prediksi ini sebagai rambu-rambu, dan semoga aja tidak terjadi hal-hal bencana-bencana alam yang besar yang ada di negeri kita ini, supaya kita juga bisa mengkondisikan diri baik-baik saja seperti itu. Yang kelima yaitu banyak orang kehilangan kesempatan dan harapan. Ini adalah prediksi yang kelima ya. Jadi 5 prediksi itu adalah sebuah prediksi atau ramalan dari Sabdo Palon, di mana Sabdo Palon dalam kisahnya itu mengatakan bahwa dia akan kembali ke tanah Jawa dengan kepercayaannya, dengan keyakinannya bahwa budaya Jawa itu akan kembali selama 500 tahun ya. 500 tahun itu setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, yaitu tahun 1478. Kalau kita hitung sekarang abad 20, ini kita
berharap bahwa ramalan-ramalan itu, kalau kita sebagai orang yang beragama, yaitu kita bisa mengembalikan kepada yang mengatur segalanya, yang mengatur, yang berkehendak, yaitu yang Maha Kuasa. Nah, ini adalah ramalan-ramalan dari Sabtu Palon, dan di tahun 2024 ini ramalan-ramalannya ada hal-hal yang terjadi. Maksudnya ada dari ramalan-ramalan itu yang sudah kita rasakan terjadi. Dan ramalan yang kelima inilah yang harus kita waspadai, yaitu banyaknya orang yang kehilangan kesempatan dan harapan. Ini nanti bermakna seperti apa? Itu artinya sebuah rambu-rambu untuk kita. Artinya kita kalau masalah kesempatan dan harapan itu, kita harus bisa mempersiapkan diri secara lahir maupun batin, supaya ramalan-ramalan ini kita bukan sebagai orang yang sampai kehilangan harapan dan kesempatannya, tapi orang-orang yang tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki potensi, itu diprediksikan memang akan banyak kehilangan kesempatan dan harapan, karena zaman ini begitu maju pesat dan kita harus mewaspadainya. Kita harus bisa untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita saling mendoakan konco-konco dulur-dulur supaya hal-hal yang baik itulah yang terjadi di negeri kita ini, dan hal-hal yang negatif itu bisa diredam atau disingkirkan sejauh-jauhnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.